Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek otomasi industri, yaitu dengan judul pembuatan HMI pada District Cooling System yang dikerjakan oleh Rudy 1822024. Berikut merupakan penjelasannya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu district cooling. District cooling itu merupakan sebuah sistem untuk mengatur distribusi air. Distribusi air dingin dari satu tempat ke tempat lain. Yang biasanya air itu didinginkan dulu di suatu tempat dan akan ditransmisikan ke suatu gedung untuk dinginnya dapat dikirimkan seperti itu. Dan pada district cooling ini bertujuan untuk menangkas biaya dari penggunaan pendingin yang berlebihan, yaitu air cooling atau AC yang kita kenal secara konvensional, yang dimana untuk di gedung-gedung itu membutuhkan suatu AC konvensional yang banyak. Dengan menggunakan district cooling system ini, maka penggunaan AC dari suatu gedung dapat berkurang dan dapat mengurangi biaya dari penggunaan AC dan penggunaan dari servisnya dan listrik yang digunakan dari penggunaan AC konvensional. Dalam penggunaan district cooling ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu heat rejection system dan chill water network. Baiklah, saya akan menjelaskan kedua bagian ini. Yang pertama itu adalah bagian heat rejection system. Heat rejection system itu merupakan suatu sistem yang dimana yang bertujuan untuk melepaskan panas, yang dimana air yang panas akan dikirimkan ke cooling tower dan habis itu cooling tower akan menurunkan atau melepas panas dari air tersebut dan setelah mencapai suhu tertentu atau sudah dingin, air tersebut akan dikembalikan ke mesin chiller. Setelah water itu dikembalikan dan mengambil panas lagi dari mesin chiller ya, dan dikembalikan lagi ke cooling tower untuk didinginkan kembali. Proses tersebut akan di loop terus-menerus dan berputar. Seperti itu. Selanjutnya, untuk district cooling ada satu bagian lagi yang disebut dengan chiller water network yang dimana akan saya jelaskan di slide berikutnya. Chiller water network itu merupakan bagian di mana distribusi dari air ke suatu gedung. Untuk distribusi dari air ke suatu gedung itu diperlukan yang namanya valve, yang dimana valve ini berguna untuk menutup dan membuka dari setiap building, di mana air dingin ini bagian mana saja yang masuk. Habis itu pada bagian building ini di antara mesin dan building terdapat pompa yang dimana berguna untuk mendorong air-air tersebut untuk sampai ke gedung. Di mana air ini akan terdapat pompa yang berupa pompa variabel, yang dimana kecepatan pompanya dapat diatur dengan kecepatan yang telah ditentukan, di mana jika jarak antara building dengan mesin chillernya itu jaraknya segini, maka kecepatan berapa yang harus ditempuh oleh pompa seperti itu. Maka RPM pompa harus berapa supaya air dapat sampai dengan tepat ke bangunan tersebut. Seperti itu. Berikut merupakan perancangan untuk HMI-nya. Oke, sebelum ke perancangan HMI, maka yang pertama harus diperhatikan itu adalah perancangan pada program PLC. Yang dimana kita harus membuat rangkaian logik dulu, di mana terdapat jaringan dalam perancangan program PLC, yaitu terdapat pertama yaitu pembacaan suhu pada tampungan air dan pembacaan suhu pada towernya, pada cooling towernya. Karena kita harus tahu berapa suhu pada cooling towernya dan tampungan air yang dapat ditampung oleh cooling tower. Habis itu yang kedua yaitu melakukan pengontrolan pada pompa dan valve yang akan dibuka dan ditutup, atau pompanya akan dihidupkan atau dimatikan pada cooling tower. Seperti itu. Yang ketiga yaitu menentukan batas kerja dari akuator.
dari pembacaan suhu dan tampungan air. Jadi menentukan logik di mana akuatornya kapan menyala dan kapan mati berdasarkan pembacaan suhu dan tampungan air dari cooling tower. Yang selanjutnya itu melakukan perancangan, yaitu melakukan pengontrolan dari akuator pompa dan valve pada bagian distribusi air ke bangunan. Jadi akan melakukan pengontrolan akuator berupa pompa dan valve. Setelah itu melakukan pembacaan pada suhu bangunan dan pembacaan pada kecepatan pompa motor air. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya merupakan perancangannya. Berikut merupakan perancangan urutan kerja dari program PLC yang dimana jika valve input open dan pompa menyala. Ketika suhu akan naik dan suhu akan naik. Jika valve input open dan menyala, maka suhunya akan naik pada tower. Jika suhunya masih kurang dari batas yang ditentukan, maka pompa akan terus menyala dan valve akan terus open dan hingga menaikkan tower hingga mencapai batas. Ketika sudah mencapai batas, maka valve akan close. Ketika valve close, suhu akan turun. Jika sudah turun, maka dia akan melewati batas ini dan akan ngeloop lagi. Maka valve akan open lagi setelah dia lebih seperti itu. Untuk heat rejection system, untuk pembuangan airnya sama. Jika valve-nya close, suhu akan turun. Seperti ini yang tadi saya bilang. Dia akan loop. Ketika dia melebihi, maka valve-nya akan open. Seperti itu. Oke, untuk proses selanjutnya itu chiller water network system, yaitu valve input open. Ini sama seperti tadi sistemnya, kurang lebih. Cuman di sini ada berbedanya di mana valve pompa yang menyala di sini merupakan pompa variabel dan valve inputnya hanya ada valve input dan tidak ada valve outputnya. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah perancangan HMI pada bagian HMI. Pada bagian HMI akan terdiri dari 3 bagian, yaitu header, bar navigasi, dan bagian halaman. Untuk bagian halaman terdiri dari 4 bagian, yaitu main page. Main page merupakan bagian tampilan yang normal. Habis itu ada bagian heat rejection control, yaitu bagian kontrol untuk bagian heat rejection, dan ada chiller water network yang merupakan bagian pengontrolan chiller water network dan terdapat alarm dan events. Berikut merupakan tampilan dari perancangannya. Ini merupakan tampilannya. Ini untuk tampilan di main page-nya. Di sini terdapat bagian header dan bagian bar navigasi. Untuk di sini ini bagian heat rejection control page yang dimana terdapat pengontrolannya. Di sini bisa kita kontrol dan bagian selanjutnya itu adalah chiller water network page yang dimana di sini kita dapat mengontrol juga untuk distribusi air dari mesin chillernya ke bangunannya. Seperti itu. Ini merupakan tampilan dari perancangan alarms dan events. Seperti itu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang demo realisasi dari penggunaan AVEVA untuk HMI-nya. Di sini langsung saja, ini bukan merupakan bagian dari perancangan program PLC-nya, dapat dilihat. Ya, di sini. Oke, di sini sudah saya simulasiin dan sudah saya jalankan. Dan ini merupakan bagian dari perancangannya. Dan langsung saya jalankan. Oke. Di sini, karena sistem belum saya kontrol untuk di bagian ini ya, maka dia masih 0. Dan belum saya jalankan. Pertama, kita tidak bisa melogin untuk di halaman ini. Karena kita belum login, karena kita login
masih as guest, karena hanya untuk guest kita hanya bisa menampilkan tampilan ini doang, tampilan ini saja, seperti itu. Untuk pertama-tama kita harus login dulu. Pertama saya login dengan nama saya Rudy, passwordnya sudah saya login. Nah, di sini sudah login. Oke, nah pada di bagian sini untuk sebuah sistem, misalnya saya nonaktifkan dulu untuk semuanya, maka sistem tidak akan berjalan dan akan diam seperti ini. Nah, untuk perancangan sistemnya, seperti yang untuk di teori, sistem pada mesin chiller akan mengantarkan panas. Panas itu akan dipompakan airnya ke dalam mesin, ke dalam cooling tower, maksud saya, ke dalam cooling tower. Habis cooling tower, setelah mencapai batas suhu, ini yang merupakan batas suhunya, maka air tersebut akan dibuang dan di loop kembali. Seperti itu. Untuk pengontrolnya di sini menggunakan valve untuk open dan close pada suhu tower ya, dan pengiriman menggunakan pompa. Oke. Di sini saya langsung aja aktifkan dan saya naikkan suhunya. Dapat dilihat di sini pompa yang langsung menyala. Di sini valve-nya langsung menyala dan pompa yang langsung menyala. Di sini kapasitasnya ikut naik dan suhunya ikut naik. Ketika dia sudah melebihi dari batasnya, maka valve akan off. Valve akan off dan kapasitas akan turun ketika airnya dibuang. Seperti itu. Dan akan ketika dia lebih rendah lagi, maka dia akan naik lagi, pompanya akan hidup, dan suhunya akan naik dan akan turun. Ketika kedua valve off, dia akan turun dan akan buka untuk membuang ketika sudah mencapai batas suhu ditentukan. Seperti itu. Berikut juga berlaku untuk ketiga tower. Seperti itu. Di sini dia mengisi dan suhunya akan naik. Seperti itu. Dan kapasitas ikut naik. Ketika kapasitas terlalu tinggi, maka dia akan off. Seperti itu. Untuk bagian chiller water ya, di sini bisa diatur set pompanya misalnya 1800. Di set dulu pompanya berapa? 1900. Ini set pompanya berdasarkan RPM. Oke. Sudah di set dan valve bisa dinyalain untuk ini ya. Saya nyalakan ketiga valve dan saya naikin batas suhunya. Seperti itu. Untuk di sini dia akan menyala ketika batas valve-nya sudah mencapai dengan batas yang ditentukan. Jadi dia menghantarkan dingin. Ketika dinginnya kurang dari ini, maka dia akan membuka valve-nya. Seperti itu. Ini 9, dia belum buka. Ketika dia lebih tinggi, maka valve-nya akan buka untuk menurunkan suhunya. Untuk mendinginkan gedung tersebut. Seperti itu. Dia akan mendinginkan lagi, membuka valve-nya, dan menurunkan suhunya. Seperti itu. Oke, ini untuk pompa yang berjalan. Dapat dilihat RPM-nya di sini. Seperti itu. Untuk ketika kalau mesin lebih panas, untuk penampungan airnya yang dikembalikan sangatlah panas, maka kita dapat melakukan secara manual, yaitu melakukan feedback air, di mana feedback air ini akan melakukan pematian pada ketiga valve secara sekaligus, di mana ketiga valve akan mati secara sekaligus ketika saya menekan on ini. Ketika saya on ini, maka ketiga valve akan otomatis mati. Ketika saya menekan off, maka ini akan otomatis menyala kembali seperti semula, kondisi auto seperti itu. Oke, ini untuk bagian alarmnya.
terdiri dari bagian ini dan tercatat di bagian alarm seperti itu. Apa-apa aja yang terjadi, apa-apa aja ketika valve menyala, maka valve T hidup ini tidak normal biasanya untuk dilakukan. Ya, ini untuk kecepatan pompa. Jika RPM terlalu tinggi, maka akan tercatat kalau RPM pompa terlalu tinggi. Seperti itu. Berikut merupakan realisasi dari program HMI yang saya buat. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, simpulan dari perencanaan proyek ini yaitu kita dapat membuat sebuah HMI dengan menggunakan judul cooling district, di mana yang bertujuan untuk mendinginkan suatu gedung dengan konvensional yang menggunakan HMI, yang dimana memudahkan dalam memonitor dan melakukan pengontrolan secara manual dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan PLC. Seperti itu. Dengan menggunakan perancangan HMI ini, kita dapat melakukan yang pertama, melakukan pengamatan. Habis itu dapat melakukan pengamatan secara langsung, apa yang terjadi. Habis itu dapat memantau secara langsung. Habis itu dapat melakukan pengontrolan secara manual. Setelah itu dapat melakukan pemantauan untuk yang sebelumnya terjadi melalui alarm dan events seperti itu. Berikut merupakan hasil perancangan. Semoga dari perancangan ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.